Baik, tepuk tangan untuk Bapak Ferry. Ya, Bapak. Ya, selamat pagi Pak Ferry sebelumnya. Silakan duduk, Pak. Terima kasih. Biar lebih rileks. Ya. Baik Pak Ferry, sebelumnya terima kasih untuk waktunya telah menyempatkan untuk melakukan sharing session di acara kita kali ini. Langsung saja untuk Pak Ferry, waktunya dipersilakan Pak untuk sharing sessionnya. Terima kasih Pak Yasser, Pak Agus yang saya hormati, Bapak dan Ibu sekalian, Pak Hari ada. Ini kita sharing saja, diskusi terkait dengan sesuatu yang sebenarnya sangat kita perlukan pemahaman terkait dengan masalah antisipasi, mitigasi risiko hukum. Karena terutama berkaitan dengan korupsi sebenarnya korupsi di Indonesia ini sangat liat ya. Peraturan terkait dengan korupsi sangat liat. Di berbagai negara, beberapa negara maju biasanya yang dibilang corruption itu bribery. Tetapi di kita yang sangat berbahaya itu menjadi jerat itu pasal 2, pasal 3. Pasal 2, pasal 3 ini, pasal 2 melawan hukum, pasal 3 menyalahgunakan kesempatan sarana yang ada padanya karena jabatannya, kemudian dapat merugikan negara, kemudian menguntungkan bukan hanya diri sendiri tapi orang lain atau korporasi. Jadi sekalipun kita tidak diuntungkan, tetapi apabila menguntungkan orang lain, maka kemudian bisa masuk. Menyalahgunakan wewenang, pasal 3 itu luar biasa liatnya, nanti saya akan jelaskan. Di pasal 2 melawan hukum, itu ternyata bukan hanya melawan hukum formal, tetapi melawan hukum material. Melawan hukum material itu apa? Sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dan kelayakan. Coba Anda bisa bayangkan, bertentangan dengan kepatutan dan kelayakan, itu seberapa liatnya. Bertentangan dengan kepatutan dan kelayakan, sifat melawan hukum material, itu sudah dibatalkan oleh MK, itu ada di penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 31, sudah dibatalkan oleh MK, tetapi Mahkamah Agung dalam berbagai putusan selanjutnya menyatakan tetap akan menggunakan instrumen itu. Sehingga di sini sebenarnya tidak ada satupun lembaga di seluruh dunia yang imun dari fraud. Perusahaan multinational company yang sudah rapi seperti Siemens, itu fraudnya berkisar, setelah diperbaiki mereka 4. Tadinya pada waktu sebelum Sarbanes-Oxley Act itu mereka sekitar di 8. Hewlett Packard juga sama. Kemudian beberapa international finance company itu juga fraudnya besar. Tidak ada satupun lembaga yang imun dari fraud, termasuk juga lembaga-lembaga pemerintahan. Nah, kalau di perusahaan mereka masuk kategori fraud, tapi kalau menyangkut keuangan negara, tiba-tiba berubah menjadi korupsi.
Kalau fraud, implikasinya paling tinggi adalah ganti rugi. Kemudian ada sanksi internal dan lain-lain. Tetapi begitu menyangkut keuangan negara, maka tiba-tiba menjadi korupsi yang punya sanksi yang begitu heboh, yang kemudian implikasinya bukan hanya pada personal tetapi juga pada nama baik dan family semua. Jadi sesuatu perbuatan yang sama sebenarnya, tetapi begitu menyangkut keuangan negara, tiba-tiba berubah kondisinya. Siapa yang menyangka bahwa dalam satu perusahaan biasa ada representasi, memberikan entertain kepada stakeholders misalnya. Satu antara lain misalnya menyelenggarakan golf untuk stakeholders. Siapa yang menyangka bahwa pelaksanaan kegiatan representasi tadi itu di satu BUMN itu kemudian dikategorikan korupsi. Kasusnya di PT Pos. Siapa yang menyangka bahwa pada dasarnya transaksi kredit sudah ada kolateral, kemudian karena kolateralnya nggak cukup, kemudian ada personal garanti misalnya, kemudian transaksinya keperdataan. Tetapi kemudian apabila default tidak bayar dan kemudian ada prosedur yang kemudian disimpangi, tiba-tiba berubah menjadi perkara korupsi. Berapa banyak dari officer dari bank yang kemudian terkena perkara korupsi. Padahal sebenarnya hakikatnya perjanjian kredit ini kan perjanjian keperdataan nih. Tetapi jurisprudensinya sudah jelas sekali. Kita ingat bagaimana misalnya kasus Pak Nelu sangat tidak nyaman misalnya. Masalah kredit. Tapi dampaknya kemudian untuk kalau nggak salah kerugian 1,1 T dari kasus di Medan itu. Tapi kemudian akibat penanganannya yang agak gembar-gembor pada waktu itu oleh Gedung Bundar, dalam 2 minggu saham Bank Mandiri, saham negara sudah rugi 4 T. Akibat penanganan 1,1 dalam 2 minggu negara rugi 4 T. Sehingga penanganan dalam satu perkara yang memiliki implikasi ke publik terkait dengan lembaga finansial itu harus hati-hati. Akibat dari permasalahan ada pelanggaran prosedur dalam pemberian kredit, bisa bayangkan dirutnya kemudian terkena kasus korupsi, kemudian sahamnya jatuh pada saat itu, implikasinya luar biasa. Padahal hakikatnya adalah sengketa keperdataan. Awalnya kan sebenarnya kredit itu kan keperdataan, perjanjian. Siapa yang menduga bahwa perjanjian pengadaan barang dan jasa di pemerintahan maupun di BUMN itu kan perjanjian keperdataan. Perjanjian perintah kerja untuk melakukan pekerjaan, tetapi kalau kemudian tidak dipenuhi, kontraknya, speknya tidak dipenuhi dalam perjanjian pengadaan tadi, perjanjian pembangunan apa, speknya tidak dipenuhi dan kemudian timbul kerugian negara, jurisprudensinya jelas.
Ini termasuk sebagai tindak pidana korupsi kalau menyangkut negara, keuangan negara. Jadi sesuatu yang sifatnya keperdataan itu begitu menyangkut keuangan negara tiba-tiba menjadi perkara korupsi yang implikasinya sangat berbeda. Siapa yang menduga bahwa di konstruksi sering kita kenal sebagai perusahaan dalam pengadaan itu mereka jual bendera saja. Jadi yang dimenangkan PT-nya sesuai dengan spek perusahaannya, tetapi sebenarnya PT-nya hanya dipakai oleh orang atau PT yang lain untuk memenangkan satu proyek. PT-nya tidak mengerjakan apa-apa, mereka biasanya dapat komisi aja. Komisinya ada beberapa yang ada 2%, 5% tergantung dari nilai proyek. Ada yang dengan sejumlah uang, biasanya ada. Kalau di beberapa daerah itu cukup 25 juta kita bisa pakai PT orang. Ada beberapa yang 100 juta kita bisa pakai PT orang. Siapa yang menduga bahwa perusahaan yang dipakai ini apabila terjadi kekurangan kontrak pekerjaan yang bersangkutan akan menjadi terdakwa perkara korupsi dan di pengadilan pasti akan diputus masuk. Dia akan sampaikan bahwa saya salahnya di mana? Saya cuma jual bendera saja. Yang mengerjakan bukan saya, yang menyebabkan kerugian bukan saya. Yang mengurangi spek, mengurangi ketebalan jalan, mengurangi kualitas betonnya bukan saya. Tapi putusannya jelas. Nanti kami akan jelaskan di situ angle-nya di mana. Jadi banyak sesuatu yang sebenarnya di logika awam itu ada pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana kok bisa diputuskan menjadi satu perkara korupsi? Ambil contoh misalnya ada seseorang anak muda, seorang ahli IT dia pada waktu itu kerja di Korea. Udah manajer dia. Manajer udah nyaman di sana, ditarik-tarik pulang malas, tapi kemudian begitu dibilang untuk merah putih pulang dia. Itu harus di salah satu direktur IT di salah satu BUMN besar. Pelantikannya sekitar bulan Maret atau April. Pada bulan Desember ada penerimaan barang. Penerimaan barang ini bukan dia timnya. Tetapi tim penerima barang berkonsultasi karena dia direktur IT. Kebetulan pengadaannya masalah IT. Ya. Pengadaannya masalah IT untuk didistribusikan ke seluruh Indonesia. Kemudian minta approval dari direktur IT terkait dengan barang yang diterima. Barang yang diterima ternyata setelah dicek kondisinya 60 sampai 80% itu nggak sesuai spek. Ya. Tapi ini bulan Desember. Bulan Desember itu tenggat waktu pembayaran. Sehingga diterima atau tidak, kemudian anggaran akan bergulir ke tahun berikutnya atau segala macam, sementara kebutuhan perseroan untuk mendistribusikan alat ini sesuai dengan rencana bisnisnya itu sudah terplanning. Nah, kemudian si supplier menyampaikan bahwa nanti kami akan perbaiki Pak, kami akan ganti. Oke ya, janji akan ganti. Kami akan ganti Pak, dalam 1 bulan kami akan ganti semua yang rusak-rusak. Oke, barang diterima kemudian bisa di-apply untuk pembayaran kan. Tunggu 1 bulan nggak diganti.
2 bulan nggak diganti, 4 bulan, 6 bulan, suppliernya alasan gini. Bulan ke-7 penyidik dari Gedung Bundar masuk. Look, mulai memeriksa semua, ngecek semua, manggil ahli semua. Kemudian si direktur IT, anak muda ini, dijadikan tersangka. Kaget dia. Kok bisa? Saya tidak cheating apa-apa. Saya tidak dapat apa-apa di sini. Dan itu bukan tugas saya sebenarnya, tapi mereka minta approval dari saya. Ya. Bukan hanya dia sebagai tersangka, karena akan ketarik 5-5 pada pejabat penerima barangnya di situ. Nah, kemudian dia ikut jadi sebagai tersangka. Kaget dia. Begitu disidangkan, terbukti di pengadilan negeri, masuk. Penasaran kok bisa, saya nggak mencuri apa-apa, saya nggak korupsi apa-apa. Banding sampai kasasi, masuk terus. Banyak sesuatu yang tidak kita duga. Ternyata sesuatu itu sudah melewati garis teori-teori hukum pidana. Ada lagi seorang, tidak habis pikir kita beberapa kasus ya, tetapi itu masuk sebagai perkara korupsi. Ada seorang ditugaskan, seorang integritasnya sangat bagus, dikenal dalam perseroan itu, ditugaskan sebagai panitia pengadaan pemasangan alat di dalam pembangkit di Belawan, PLN. Pada waktu pengadaan, pengadaan kontraknya Siemens. Si supplier ternyata tidak mendapatkan garansi terkait dengan Siemens. Setelah kontraknya Siemens, kemudian mereka konfirmasi ke Siemens, ternyata produk ini sudah tidak dibikin lagi pada tahun itu, ya kan? Tapi kontraknya Siemens. Mau dibikin lagi merek barang yang sejenis, tetapi dari negara yang lain, kalau nggak salah Iran. Si panitia, si pejabat yang ditugaskan di pengadaan di sini sebagai pimpronya, nggak mau karena dia tahu ini barangnya beda dengan kontraknya. Dia nggak mau. Nggak mau setelah beberapa bulan. Pada saat itu memang medan blackout. Nah kemudian ditelepon oleh direksi. Kami sudah rapatkan masalah terkait dengan Medan. Kami putuskan supaya diterima aja barangnya. Nah, karena merasa diperintah dari direksi dilaksanakan ini. Pasang penyidik masuk korupsi. Bingung dia, saya salahnya di mana? Saya udah keberatan. Ya. Tapi karena ini ada perintah dari direksi nelpon saya, ya terpaksa saya terima. Saya laksanakan. Sidang di PN putus masuk. Bingung, penasaran, sampai kasasi. Teman-temannya ada beberapa jenderal menghubungi saya. Saya tidak bisa intervensi dalam satu perkara. Silakan diupaya hukum. Kalau memang tidak bersalah, tidak mungkinlah pengadilan dolim. Sampai di banding kasasi masuk semua. Jadi banyak hal yang ternyata perlu menjadi pemahaman kita. Sebenarnya bagaimana sih cara pandang pengadilan?
Bagaimana sih cara pandang hakim, bagaimana cara pandang penegak hukum. Dengan memahami cara pandang penegak hukum inilah kemudian kita menjadi aware bahwa sesuatu yang common di private sector belum tentu itu kemudian mudah dilaksanakan di keuangan negara. Banyak teman-teman saya direksi BUMN tadinya dari private sector. Seringkali diskusi dan konsultasi biasa. Saya seringkali mengingatkan itu. Hati-hati, ada beberapa common practice yang mungkin perlu ada kehati-hatian. Ada sahabat saya, satu anak muda, pinter, ahli akuntansi. Di salah satu, jadi direktur keuangan di salah satu BUMN besar. Dia cerita ke saya. Saya bikin beberapa perbaikan, Pak Ferry. Saya bikin ini, saya konsultannya ada, kalau nggak salah, PwC atau Deloitte ya. Saya bikin instrumen ini, saya pasang ini, buat segala macam. Dia cerita, oke, kamu bikin program apa aja ini. Terus saya sampaikan, kamu di titik ini, pasti kamu tidak melakukan ini. Kalau kamu di sini ternyata kemudian dia ingkar janji, ini menjadi perkara korupsi, kaget dia. Banyak kegiatan, saya cuma ngambil satu kegiatannya dan saya ngambil satu titik, kamu pasti tidak melakukan ini. Dan ini kalau ditangani, terungkap oleh penyidik, kamu pasti kena korupsi. Jadi dia akuntan tidak paham itu. Setiap tahun ada sekitar 4 orang, 6 orang dokter yang terjerat kasus korupsi. Dia di puskesmas pengadaan, dia di dinas kesehatan di kabupaten, kota atau provinsi, ditugaskan di bidang pengadaan. Pengadaannya masalah IT, dia kerja di sana, ditunjuk sebagai PPK, IT-nya di bidang alkes. Dia tidak tahu, kemudian seorang dokter tidak berniat, nggak ngambil apa-apa, nggak cheating apa-apa. Tapi kemudian karena dokter untuk mudah prosesnya saja ada beberapa langkah yang sudahlah. Dokter kan biasanya baik hati ya. Tapi akibat kebaikan itu kemudian ada beberapa proses, prosedur yang tidak dipahaminya. Itu kemudian, jadi kita kehilangan banyak sekali orang-orang baik. Yang sebenarnya tidak berniat untuk mengambil uang negara. Tetapi kemudian terjerat perkara korupsi akibat daripada undang-undangnya memang liat sekali. Sehingga di sini tentu saja kehati-hatian kita menjadi sesuatu yang penting untuk kita pertimbangkan. Ada beberapa, di sini saya akan komparasikan. Ada beberapa antara, kalau di pemerintahan itu, mungkin saya berdiri aja biar enak dia. Di pemerintahan itu ada yang, jadi tidak semua, jangan dipahami bahwa semua orang yang menjadi terpidana satu perkara itu adalah seorang kriminal. Dan tidak semua perbuatan yang buruk itu adalah masuk kategori tindak pidana. Maka kita perlu tahu batasnya, lainnya tuh di mana. Pada dasarnya yang jadi masalah itu adalah adanya kepentingan. Yang jadi masalah adalah kepentingan.
adanya faktor kepentingan yang kemudian entah kepentingan kita personal, entah kepentingan atasan kita, entah kepentingan kelompok yang kemudian kita menjadi tidak aware terkait dengan sebenarnya kewenangan kita di mana. Kewenangan ini menjadi penting karena ternyata peradilan pidana itu mengadopsi pengertian kewenangan itu dari hukum administrasi. Karena penyalahgunaan kewenangan tidak ada definisinya di Undang-Undang Korupsi. Maka kemudian jurisprudensinya mengadopsi dari perkara di administrasi. Penyalahgunaan kewenangan itu dikategorikan dari administrasi yang diadopsi oleh hukum pidana. Itu ada 3 bentuk kategori. Yang pertama adalah pelampauan kewenangan. Itu sebenarnya bukan kewenangan kita, tapi kewenangan atasan kita. Itu bukan kewenangan direksi, tapi memerlukan persetujuan komisaris. Itu bukan kewenangan direksi karena itu bertentangan dengan anggaran dasar. Pelampauan kewenangan, bukan kewenangan kita. Yang kedua, tumpang tindih kewenangan, campur aduk kewenangan. Itu sebenarnya kewenangan dari samping. Tapi kita ambil. Yang ketiga, dia tidak berwenang untuk mengambil. Jadi pengadilan hakim akan memilih salah satu. Ini masuk kategori yang mana? Dia tidak memiliki kewenangan. Bukan dia yang bagian itu, tetapi kemudian dia ngambil itu. Atau yang kedua, hakim akan menilai itu masuk kewenanganmu atau kewenangan samping sebenarnya. Kenapa kau ambil alih itu situ? Yang pertama tadi adalah itu kewenangan yang memerlukan persetujuan dari, bukan kewenangan dalam gradasimu. Ketiga kategori penyalahgunaan kewenangan inilah biasanya tidak terjadi kalau tidak ada kepentingan. Baik kepentingan personal maupun kepentingan yang dititipkan. Untuk apa kita mengambil kewenangan orang? Untuk apa kita menyalahi otorisasi kewenangan kalau tidak ada kepentingan kita atau kepentingan yang dititipkan? Itu yang biang keladi. Sementara dari aspek hukum perdata, di situ ada dikenal. Di Mandiri Perseroan tentu saja ada dikenal dengan business judgment rule. Masalah kewenangan menjadi sesuatu yang esensial di sana. Kalau di pemerintahan ada diskresi. Diskresi ini kewenangan lagi menjadi prasyarat. Kemudian di aspek pidana kewenangan lagi. Jadi sungguh-sungguh hati-hati terkait dengan kualifikasi kewenangan, hati-hati terkait dengan kepentingan itu. Kita akan catat satu persatu. Mungkin yang slide yang ketiga kalau nggak salah. Oke. Jadi dari berbagai kalau yang mitigasi risiko itu bisa macam-macam dari perdata, pidana ataupun administrasi. Kalau dari perseroan Bank Mandiri tentu saja aspek administrasinya tidak begitu krusial. Saya hanya ingin menggambarkan bahwa komparasinya adalah seperti ini. Karena pemerintahan dari sisi pemerintah, kebetulan ada beberapa jaksa di sini, ada beberapa pejabat kejaksaan harus memikirkan aspek daripada keputusan. Keputusan yang melampaui kewenangan tidak sesuai dengan kewenangan akan menjadi ujian ajas umum pemerintahan yang baik. Bisa menjadi sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara bukan hanya keputusan sekarang. Sejak Undang-Undang Administrasi Pemerintahan
yang diuji adalah tindakan pemerintah. Tanpa keputusan tetapi ada tindakan sesuatu yang merugikan orang menjadi subjek daripada perkara tun. Tidak itu saja, tetapi perbuatan melawan hukum penguasa on rehmatah overhead dat yang dulu menjadi kewenangan peradilan perdata sejak undang-undang administrasi, maka Mahkamah Agung menaruhnya di pengadilan tun. Pengambilan peraturan-peraturan, kebetulan mandiri bukan regulator, jadi tidak ada risiko di sini. Tetapi di kejaksaan dalam pembuatan peraturan, di instansi pemerintah ada ujiannya, yaitu ajas-ajas muatan peraturan perundang-undangan. Ada ajas-ajas penyusunan peraturan, ajas penyusunan, ajas muatan. Dan yang seringkali dipatahkan satu peraturan, banyak sekali PP yang kemudian dipatahkan dalam uji material, itu adalah cacat kewenangan, cacat prosedur, cacat legal drafting. Kemudian di aspek risiko keperdataan, pengambilan keputusan atau sesuatu kontrak dan lain-lain, ada beberapa risiko yang seringkali terjadi terkait dengan wan prestasi, kemudian bisa on rehmatah dah perbuatan melawan hukum, kemudian di perkara pidana. Lanjut. Jadi diskresi, ternyata diskresi itu tidak seluas persepsi kita. Ini diskresi saya, ini diskresi jabatan saya. Ternyata saya berwenang mengambil diskresi, tapi diskresi itu memiliki prasyarat ternyata. Diskresi hanya boleh dalam keadaan kegentingan yang memaksa. Ada urgensi kegentingan yang memaksa, sementara peraturannya belum ada, peraturannya belum jelas. Kalau ada kegentingan yang memaksa, peraturannya sudah ada, tidak boleh mengabaikan peraturan itu. Apa gunanya peraturan itu kalau tidak untuk dilaksanakan? Jadi diskresi hanya boleh apabila peraturannya tidak ada, peraturannya tidak jelas memberikan kewenangan untuk mengambil diskresi, dan ada kegentingan yang memaksa. Dan harus ada kondisi yang mendasarinya, kondisi sine qua non, problematika yang real, problematika yang urgen sehingga kemudian terpaksa mengambil keadaan kegentingan, sementara peraturannya belum ada. Kalau problematikanya tidak ada, tidak terlalu memaksa, kondisi kegentingannya hanya pada pikiran subjektif pengambil keputusan, bukan diskresi. Ini harus kondisi yang aktual, konkret. Kemudian pengambilan keputusan pun harus sesuai dengan kewenangan. Jangan kemudian ini kondisi memaksa, peraturan nggak ada, kemudian ada prospek ini, maka kemudian kita ngambil alih pekerjaan orang, bukan kewenangan kita, tapi kemudian ternyata trouble di kemudian hari, maka kemudian itu bukan kategori diskresi. Dan diskresi juga harus mensyaratkan harus sesuai dengan hukum. Peraturannya tidak ada, tetapi pengambilan keputusan harus memiliki rasio-rasio hukum yang diambil. Itu syarat satu diskresi. Titik beratnya sekali lagi pada kewenangan. Lanjut. Diskresi untuk pemerintahan, bukan untuk perseroan. Diskresi diatur di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Saya hanya menggambarkan saja apa benang merahnya. Di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan jelas komponen-komponen diskresi sebagaimana yang kami sebutkan tadi. Hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai kewenangannya. Untuk kepentingan urgensi masalah melancarkan pemerintahan, adanya kekosongan hukum, peraturannya tidak jelas. Untuk kepentingan kemanfaat, untuk kepentingan perseroan.
Lanjut. Ini tadi terkait dengan penyalahgunaan kewenangan, kategorinya sudah kami jelaskan tadi. Silakan kalau materinya akan di-copy, digunakan untuk internal, untuk kepentingan monggo, karena memang tujuan kita adalah menjaga agar orang-orang baik tidak sampai terkena risiko hukum. Lanjut. Nah, kalau di perusahaan, di perseroan ada business judgment rule. Komponennya apa? Pegawai dan direksi satu perusahaan tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian yang timbul bagi pemegang saham atas keputusan bisnis yang terbukti merugikan bagi kepentingan korporasi, sepanjang keputusan tersebut dalam kewenangan diskresi daripada si pegawai direktur tersebut. Dan dibuat berdasarkan data-data pendukung yang konkret, inform basis. Dan dengan good faith, dengan niat baik, tanpa ada konflik of interest, dan semata-mata secara reasonable dipercaya bahwa itu untuk kepentingan the best interest for the corporation. Jadi duty of loyalty-nya menjadi penting. Business judgment rule mensyaratkan kewenangan, sesuai dengan kewenangannya. Pengambilan keputusan harus berdasarkan sesuatu. Jadi tidak main mengambil keputusan, tetapi berdasarkan data-data pendukung yang konkret, akurat di situ. Niatnya, niat baik sungguh-sungguh untuk kepentingan korporasi tanpa ada konflik of interest, dan semata-mata untuk tujuan the best interest for the corporation. Acuannya di mana? Di Undang-Undang PT. Undang-Undang PT dengan jelas menyebutkan terkait dengan business judgment rule, tidak ada kepentingan, tidak ada konflik kepentingan, kemudian kehati-hatian, itikat baik, tanggung jawab, duty of loyalty. Lanjut. Harus prudent, duty of loyalty, responsibility, accountable. Pelampauannya gimana? Kalau semuanya dilakukan dengan salah satu melanggar daripada batasan-batasan tersebut, maka kemudian kerugian yang ditimbulkan bagi korporasi merupakan kewajiban bagi officer maupun director untuk mengganti rugi secara pribadi. Doktrin ultra vires. Apabila pemegang saham mencampuri urusan daripada pengelolaan perseroan, maka tanggung jawab daripada pemegang saham yang sebenarnya terbatas kepada modal disetor bisa menyangkut ke pemegang saham pribadi. Itu doktrin dari piercing the corporate veil. Itu pasti dari rekan-rekan perseroan sudah tahu itu. Lanjut. GCG karena BUMN yang diatur di dalam Permen BUMN, apabila secara internal saya pikir kalau Bank Mandiri peraturannya sudah sangat lengkap, regulationnya sudah rapi semua. Tapi apabila ada masalah, apabila ada peraturan yang terkait dengan masalah itu belum ada, maka kemudian kewajibannya untuk melihat kepada ketentuan GCG yang diatur di dalam Permen BUMN, yang isinya juga masalah business judgment rule dengan batasan-batasan yang saya sampaikan tadi. Lanjut. Lanjut. Terkait dengan kontrak yang tadi saya sampaikan bahwa risiko-risiko dalam kontrak itu macam-macam, risiko keperdataan. Dan kemudian tadi saya sudah sampaikan bahwa terkait dengan keuangan negara ada beberapa titik-titik yang bisa menjadi risiko yang apabila titik-titik ini
tidak hati-hati, dan kemudian ada beberapa prosedur yang dilanggar, dan kemudian kerugian negara timbul, sudah pasti kemudian ada pihak lain yang diuntungkan, tidak harus kita menjadi titik-titik yang bisa menjadi satu perkara risiko korupsi. Lanjut ya. Dalam kehati-hatian, baik itu dari sisi tadi, business judgment rule mensyaratkan kehati-hatian, kemudian mensyaratkan kewenangan, dan kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat penyusunan kontrak untuk menghindari risiko kontrak biasanya adalah pada titik ini, tidak terlalu relevan untuk hari ini. Lanjut. Ini masalah modus penyimpangan, jadi terkait dengan masalah kontrak, bagaimana kalau akan melakukan pengawasan berkaitan dengan kepentingan internal, biasanya modus operandi yang dilakukannya adalah seperti ini. Pinjam bendera, persekongkolan, intervensi, dan lain-lain. Lanjut. Jadi ada apa, itikat baik menjadi sebab adanya pembatalan satu perjanjian. Jadi termasuk di arbitrase. Jadi arbitrase itu sangat kuat memegang doktrin 1338, kekuatan perjanjian. Perjanjian memiliki kekuatan seperti undang-undang, jadi di semua lembaga arbitrase. Tetapi kemudian dalam dua dasawarsa terakhir berkembang doktrin clean hand ya. Jadi perlindungan itu hanya apabila tangannya bersih. Apabila ternyata ada fraud, ada pemalsuan, ada forgery, kemudian dalam perjanjian itu, maka dimungkinkan pembatalan perjanjian itu. Yang saya ingin sampaikan di sini adalah hati-hati bahwa apabila ada fraud dalam perjanjian yang kita buat dengan pihak lain yang menjadikan keuntungan bagi satu perseroan, bahwa bisa saja apabila ada fraud di dalamnya, perjanjian itu pengadilan akan menyatakan batal karena masuk kategori sebagai sebab yang tidak halal kalau di 1320 BW, tetapi kalau di arbitrase terkait dengan perlindungan doktrin clean hand tadi. Lanjut. Ini ada berhati-hati juga dengan seringkali kita ada kontrak pengadaan. Kontraknya sudah jadi, spesifikasinya sudah jelas, tetapi kemudian biasanya begitu ganti pejabat, saya minta ditambah ini dong, minta dirubah ini, minta speknya supaya lebih keren di bidang tambah ini, segala macam. Tidak dibuat amandemen, tetapi cukup minute meeting aja. Minute meeting kesepakatan tadi itu merubah kontrak. Jadi hati-hatinya bukan apa-apa, bahwa plafon kontraknya yang ditetapkan itu sudah ditentukan. Proyek ini plafonnya sekian. Tapi karena permintaan tambahan-tambahan ini menyebabkan plafonnya naik. Tagihannya menjadi naik. Si pelaksana pekerjaan bisa menagih atas penambahan pekerjaan walaupun tidak ada amandemennya karena ada persetujuan catatan-catatan dan ada minute of meeting. Nah kemudian nagihnya menjadi besar, kontraknya sekian. Pada tagihan yang besar tadi tidak tutup kemungkinan adanya markup di sana.
Sehingga kemudian terjadi kemahalan di sini. Jadi jangan abai, jangan lengah bahwa ternyata kontrak yang berlaku tidak hanya yang tertulis, tetapi yang tidak tertulis, yang bukan di dalam amandemen, antara lain melalui minute of meeting atau hasil rapat yang kemudian ada saksinya, bahwa betul diperintah untuk penambahan pekerjaan ini, untuk merubah pekerjaan ini, maka kemudian itu berimplikasi. Di sini tujuannya adalah menggambarkan seperti itu. Lanjut. Ada beberapa tahap prakontrak ya. Perbuatan penyimpangan, kasus-kasus pidana, tahap prakontrak yang sebagai kemudian tertarik menjadi satu perkara korupsi. Lanjut, takutnya waktunya habis. Ini yang saya sampaikan tadi, beberapa putusan bahwa adanya penambahan pekerjaan, persetujuan atas penambahan pekerjaan, persetujuan tidak harus tertulis, tetapi tidak mengajukan keberatan, ditambahkan pekerjaan, seringkali pekerjaannya sengaja ditambah karena insinyur-insinyur minta tambah pekerjaan, jadi mengupayakan supaya ada penambahan. Ingat bahwa plafon anggarannya sudah bagus, sudah pasti dari sisi perseroan. Lanjut. Beberapa kasus pidana terkait dengan kontrak, bahwa ternyata kontrak tidak melulu berimplikasi kepada resiko kontraktual keperdataan dan prestasi saja, tetapi bisa berimplikasi ke pidana. Lanjut. Subkontrak juga menjadi masalah. Lanjut. Kalau pekerjaan lanjut, silakan. Silakan lanjut, kita masukkan. Silakan dilanjut. Tadi yang saya sampaikan bahwa penyalahgunaan kewenangan kategorinya luas sekali, mengambil dari hukum administrasi, dan sekali lagi bahwa adanya pelampauan kewenangan bisa masuk kategori penyalahgunaan kewenangan dalam arti pidana, bisa masuk sebagai pelanggaran business judgment rule yang berimplikasi kepada pertanggungjawaban pribadi atas kerugian yang ditimbulkan bagi perseroan. Menurut hukum seperti itu. Lanjut. Silakan lanjut. Keuangan negara, iya biasa ada dua pengertian keuangan negara, yang satu di dalam undang-undang korupsi, yang satu di dalam undang-undang keuangan negara, tetapi dalam jurisprudensi pengadilan Mahkamah Agung menetapkan bahwa untuk perkara korupsi yang diakomodir adalah pengertian keuangan negara dalam undang-undang korupsi, dan itu kebetulan luas sekali, termasuk semua fasilitas yang hak dan kewajiban yang timbul, termasuk bagian segala kekayaan, jadi tidak terbatas kepada APBN dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Lanjut. Korupsi bukan kelalaian.
syarat daripada korupsi harus dilakukan dengan sengaja. Tadi yang direktur teknik tadi, kasus direktur teknik, kasus proses kredit, kasus pemasangan alat dalam pembangkit, dalam kacamata awam ini adalah kelalaian, lalai prosedurnya dipenuhi. Tetapi korupsi mensyaratkan unsur kesengajaan. Unsur kesengajaan dalam delik korupsi ini implisit. Tidak muncul di dalam unsur delik, tetapi harus dibuktikan kesengajaannya. Dan kesengajaan ini bukan hanya menyangkut melawan hukumnya, tetapi sengaja melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan untuk merugikan keuangan negara. Jadi mensyaratkan perkara korupsi adalah kesengajaan. Tidak ada kelalaian perkara korupsi, tidak ada. Karena korupsi harus kesengajaan. Yang jadi masalah adalah pengertian kesengajaan menurut hukum pidana itu berbeda. Jadi kalau tujuannya memang untuk cheating dan kemudian akhirnya sudah diperhitungkan bahwa negara akan rugi, itu masuk kategori kesengajaan yang paling tinggi. Kesengajaan sadar sebagai maksud. Tetapi jaksa melimpahkan perkara ke pengadilan, tidak harus berada dalam kesengajaan yang paling tinggi. Biasanya jaksa melimpahkan pengadilan cukup kategori yang kedua, sadar akan kepastian. Pekerjaan dimenangkan, pengadaan barang pembangunan satu kantor. Kemudian pembangunan ini memerlukan spesifikasi khusus. Maka kemudian ada disyaratkan kualifikasi PT. Harus kategori apa. Tetapi kemudian setelah kita menang, kita subkontrakan pekerjaan utamanya. Dilaksanakan oleh PT yang tidak memiliki kualifikasi dalam kategori ini. Maka di mata hukum bisa dianggap sebagai sadar akan kepastian, bahwa pasti akan tidak dikerjakan sesuai dengan spesifikasinya. Tetapi penyidik menaikkan perkara ke penyidikan, tidak harus sadar kepastian. Penyidik cukup menaikkan perkara ke penyidikan, ditetapkan sebagai tersangka cukup dengan kategori sadar kemungkinan. Masalah kesengajaan nanti akan digali lagi di dalam penyidikan tadi, mengumpulkan bukti dan fakta terkait dengan perbuatan pidana. Jadi sadar kemungkinan di sini sangat lihat, bukan kelalaian, tapi sadar kesengajaan sebagai kemungkinan. Contoh kasusnya tadi saya sudah sampaikan terkait dengan perusahaan bendera. Perusahaannya dibuat sebagai bendera yang membuat kerugian, yang tidak menyelesaikan sesuai dengan kontrak, kekurangan pekerjaan adalah perusahaan B. Perusahaan saya A hanya sebagai bendera untuk menang kontrak saja. Apabila kemudian perusahaan B ternyata tidak sesuai kontrak, membangun ada under spec, maka kemudian menimbulkan kerugian negara, saya yang hanya menerima komisi saja, maka kemudian masuk kategori kesengajaan sadar kemungkinan. Mungkin saja perusahaan itu akan menimbulkan kerugian negara.
Ini gradasi yang paling rendah. Sehingga seringkali misalnya dalam perkara Jiwasraya atau Asabri, kenapa orang ini jadi tersangka, kenapa tidak terbukti dia mengambil apa-apa. Kesengajaan yang digunakan adalah teori ini. Dan di pengadilan, ini adalah sesuai dengan putusan, sesuai dengan jurisprudensi, dan teori yang diakomodir adalah teori ini. Jadi korupsi tidak ada kelalaian. Kesemua kesengajaan, hanya pengertian kesengajaannya ada gradasinya, dan gradasinya yang harus kita waspadai. Kapan penyidik menaikkan tersangka, biasanya cukup dengan sadar kemungkinan ini. Lanjut mungkin sudah. Kerjasama. Kerjasama paling bahaya. Delik kerjasama paling bahaya. Kerjasama ini bisa menarik orang yang tidak memenuhi unsur delik. Saya berjalan dengan teman saya di satu rumah, lewat satu perumahan, kebetulan rumahnya gelap. Teman saya, ini nggak ada orangnya nih, kita nyolong TV yuk. Nggak mau, gue nggak mau nyolong TV. Ini kapan lagi nanti kalau ada orangnya nggak bisa dapat? Nggak mau gue. Udahlah nggak usah. Ya sudah, gue yang masuk. Lu tunggu di luar aja, lu awas-awasin kalau ada orang. Gue yang ngambil, gue yang nyolong. Karena teman ya sudahlah. Aku di luar aja, saya nggak ikut ngambil. Unsur deliknya, pencurian adalah mengambil milik orang lain untuk dimiliki secara melawan. Mengambil, memindahkan. Mengambil barang milik orang lain, TV itu milik orang lain, diambil, dipindahkan untuk dimiliki, untuk digunakan, mau dijual, mau diapa, tapi dimiliki secara melawan hukum, bukan kewenangannya. Yang jaga-jaga itu tidak mengambil, tidak untuk memiliki, yang ngambil si A, bukan si B. Tetapi yang kemudian menjual barang itu si A. Si B kemudian hanya diajak makan aja. Saya mencurinya di mana? Saya cuma berdiri aja di luar. Tapi tertarik ajaran turut serta, maka kemudian si A, si B turut serta melakukan perbuatan dengan si A. Ini paling berbahaya. Yang tidak disadari bahwa kita dalam proses kredit misalnya, yang melakukan pemalsuan dokumen adalah si calon debitur. Dokumen-dokumennya palsu. Ada yang atas nama misalnya kelompok tani, misalnya dipalsukan nama dia, dipalsukan. Dan kemudian kita tidak melakukan pengecekan sebagaimana syarat 5C, maka kemudian macet, ya karena yang menerima kredit bukan yang semua dipalsukan beberapa dokumen. Ada kelompok taninya ada 10, yang terima dikumpulkan di satu, ya pasti macet, yang lain nggak ada yang mau mengembalikan, karena memang dipalsukan. Hati-hati, yang membuat perbuatan adalah sana si calon debitur ini. Hati-hati dengan ajaran turut serta ini, ketarik. Tuh. Ini ajaran turut serta dalam nembing paling bahaya dari aspek pemahaman awam. Lanjut. Perintah atasan juga. Seringkali kita menafsirkan bahwa perintah. Di KUHP jelas bahwa perintah seseorang tidak dapat dipidana atas perintah jabatan yang dilaksanakan dengan benar. Yang jadi masalah adalah seringkali kita menganggap bahwa perintah atasan itu perintah jabatan. Bahwa ternyata perintah atasan
yang tidak sesuai dengan ketentuan yang kita laksanakan juga tidak meniadakan pertanggungjawaban pidana kita. Kasusnya antara lain seorang bendahara proyek. Pimpronya memerintahkan pengeluaran uang yang tidak sesuai dengan rincian kegiatan proyek. Si bendahara tahu itu tidak sesuai dengan kegiatan proyek. Tapi karena dia menganggap pimpronya atasannya, dia laksanakan. Pimpronya sudah jelas masuk. Bagaimana si bendahara yang bahwa dia cuma diperintah di sini. Di Mahkamah Agung diputuskan bahwa perintah atasan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang kita laksanakan, yang dilaksanakan oleh yang bersangkutan tidak meniadakan pertanggungjawaban pidana. Karena perintah itu dikategorikan sebagai perintah jabatan tanpa wewenang. Atau di beberapa jurisprudensi lain disebutkan sebagai perintah jabatan yang tidak sah. Seringkali kita menafsirkan perintah itu seperti itu, tetapi sebenarnya dari aspek hukum, perintah jabatan itu memiliki kategorisasi sendiri. Sehingga memang ada beberapa titik-titik yang lain, yang garis yang harus dipahami supaya kita semua tidak ada lagi orang-orang baik yang harus menghadapi risiko hukum, terutama risiko hukum pidana. Lanjut. Oh ini, kalau ragu-ragu manfaatkan, tinggal telepon aja, ada pendapat hukum, ada konsultasi hukum, dan semuanya free. Negara sudah membayar kami, silakan manfaatkan. Dan sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan, mau perkara dalam negeri, perkara luar negeri, kami sudah biasa menangani itu, dan perkara-perkara yang ditangani oleh pengacara negara biasanya lebih bagus daripada yang ditangani sendiri, karena kalau bayangkan, kalau di pengadilan itu yang menangani jaksa pengacara negara, jaksa itu sudah biasa diskusi dengan hakimnya, sehingga sudah kulino untuk menyampaikan dalil-dalil secara optimal. Sehingga kemudian maka karena jaksanya sudah kulino dengan hakimnya, rasionya akan lebih baik penanganan perkara. Hanya satu yang menjadi batasan dari kami, bahwa kami tidak mau menjadi maklar kasus. Jadi kalau menyerahkan kepada kami, jangan main uang kepada hakim. Tapi kami akan optimal, dan itu demi kepentingan dari pencegahan korupsi, dan kami laksanakan dengan mekanisme seperti itu. Banyak beberapa yang kami wakili minta tolong untuk di-arrange dengan hakim, kami tidak mau. Kami bukan itu, dan kami lakukan aspek legalnya dan pasti jauh lebih optimal, tetapi aspek non-legal kami tidak mau urusin itu. Kami tidak ingin anggota kami terkena risiko yang bukan urusan dia. Itu kira-kira masukan dari kami, mudah-mudahan sebagai sharing, mana tahu ada pertanyaan, kalau waktunya masih ada. Silakan Pak Yasir. Ya, baik, terima kasih Pak Ferry untuk sharingnya di pagi hari ini. Ya, silakan duduk dulu Pak. Ya baik, kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang hadir secara online, tadi saya ingatkan kembali terlebih dahulu bahwa dapat memberikan pertanyaannya di chat box dalam virtual meeting dengan format nama lengkap, spasi unit kerja atau satuan kerja, spasi pertanyaannya. Baik, kita akan mulai dengan sesi tanya jawab secara onsite terlebih dahulu. Ya, silakan Bapak, silakan untuk ke depan mic dan perkenalkan nama beserta unit kerjanya. Ya, silakan untuk Pak Agus Dwi Handaya. Terima kasih Pak Ferry, menarik sekali apa yang tadi disampaikan, dan saya rasa mungkin
kami di level direksi mungkin perlu mendapat sesi ini lagi secara khusus nanti Pak. Karena menarik sekali karena ini bagaimana kita memahami cara pandang penegak hukum sehingga orang-orang baik yang tidak punya niat untuk melakukan tindakan korupsi hanya karena tidak tahu cara pandangnya malah kemudian terpapar kepada permasalahan korupsi. Menarik sekali. Ada dua hal yang mungkin pertanyaannya ini sangat basic sekali gitu ya, tapi tergelitik ke saya adalah pertama adalah kepatuhan kepada prosedur internal itu di dalam beberapa case juga tidak memastikan terjadinya aspek kerugian. Kita sudah patuh kepada prosedur internal, tapi kemudian terjadi kerugian. Itu terus gimana cara pandang penegak hukum itu? Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua, ini kasus juga, kita mengambil keputusan atas dasar dokumen yang sebenarnya dokumennya itu formal, resmi dan sudah dicek, tapi ternyata pihak yang mengeluarkan dokumen itu juga tanda kutip tertipu. Contohnya, kami seringkali mengambil keputusan misalnya memberikan kredit atas jaminan dan jaminannya itu ada di notaris dan notaris sudah memberikan cover notes bahwa jaminan itu ada, di kami sedang dalam proses. Tapi ternyata si notarisnya juga tertipu oleh si calon nasabah. Sementara kami sudah mengambilkan keputusan untuk memberikan kredit atas dasar itu. Atau yang kedua adalah laporan keuangan. Laporan keuangan kami mendasarkan kepada laporan akuntan. Ternyata kemudian akuntan mengatakan kami sudah melakukan prosedur akuntansi yang benar, tapi kami juga tertipu gitu. Nah ini cara pandang dari aparat penegak hukum itu kira-kira dua case ini kira-kira seperti apa Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus Dwi Handaya untuk pertanyaannya. Pak Ferry bisa langsung Iya, jawab. saya jawab dulu penting-penting. Makasih Pak Agus atas pertanyaannya. Perseroan tidak mungkin untung terus Pak. Tidak mungkin perseroan untung terus. Namanya perseroan itu ada untung ada rugi. Ya. Jadi kerugian bagi satu perseroan itu bukan sesuatu yang bisa dihindarkan. Pasti ada kemungkinan satu perseroan itu rugi. Komponennya adalah yang satu kerugian negara, yang satu adalah melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan. Kedua komponen itu yang intinya. Kedua komponen ini harus terpenuhi. Apabila ada penyalahgunaan kewenangan, ada pelanggaran prosedur, tapi tidak merugikan keuangan negara, bukan perkara pidana korupsi. Apabila ada kerugian, tetapi tidak ada pelanggaran prosedur atau penyalahgunaan kewenangan, tidak ada korupsi. Itu. Yang kita harus hati-hati adalah bahwa hunus akan ada kerugian di masa datang. Kita kan nggak tahu Pak, satu transaksi bahwa ini nanti akan kerugian. Maka awareness yang pertama adalah stricter regulation yang ada. Itu yang harus dipedomani dulu. Karena kita tidak tahu ini transaksi besok rugi apa enggak. Jadi lebih aman kalau kita tahu kewenangan kita, pada batas kewenangan kita, dan ikuti prosedur yang berlaku secara internal. Karena seandainya pun itu rugi, maka tidak ada korupsi. Gitu. Dan kemudian terkait dengan pengambilan keputusan. Korupsi, hakim tidak, pengadilan tidak akan dolim, Pak. Tidak mungkin menghukum orang yang tidak punya niat. Tidak memenuhi unsur-unsur teori kesengajaan, teori kesalahan tadi. Bahkan ada sifat melawan hukum material dalam arti negatif. Perkara korupsi itu sudah melawan hukum, Pak. Ada tindakan melawan hukum, itu tindakan melawan hukumnya hilang apabila terpenuhi 3 syarat. Yang pertama, yang bersangkutan tidak mendapatkan untung. Yang kedua,
untuk kepentingan pelayanan publik, kepentingan umum terlayani. Yang ketiga, negara kemudian tidak dirugikan. Kasusnya adalah kasus kepala sekolah. Ada beberapa kasus direktur BBD juga ada, tapi yang paling enak saya jelaskan kasus kepala sekolah. Kepala sekolah ada anggaran untuk pembelian perbaikan meja dan kursi. Tetapi dia melihat bahwa meja kursinya buat meja di kelas kok masih bagus. Maka kemudian kepala sekolah memanfaatkan. Ini jendelanya sudah rusak beberapa, kemudian papan tulisnya sudah lama sekali nggak diganti. Dia belikan anggaran untuk kursi ini untuk beli. Pengalian anggaran ini melawan hukum, Pak, dari sisi APBN, Pak. Ya. Tetapi dia bisa buktikan bahwa ini untuk kepentingan publik juga. Dan uangnya juga ada, sisanya juga masih di anggaran sekolah itu. Dan saya tidak mendapatkan untung. Pelayanan umum terlayani, negara tidak dirugikan, uang sisanya masih ada. Nah, sehingga pengambilan keputusan itu apabila tidak ada mens rea lah istilahnya. Mens rea itu niat jahat ya. Atau kalau di hukum Indonesia sebagai teori kesalahan, kesengajaan tadi. Nah, saran saya terkait dengan masalah itu, kita kalau seandainya memang semuanya ditipu, maka tidak mungkin itu menjadi satu perkara korupsi. Itu merugikan, iya. Itu menimbulkan kerugian bagi perseroan, iya. Dan itu akan membuat masalah bagi perseroan, iya. Tapi hakim akan melihat itu. Kalau memang sungguh-sungguh ditipu, ya. Karena kemudian hakim akan memeriksa ada tidaknya persengkongkolan notaris, ya kan? Kan wajib hakim melihat itu, mencari tahu berkaitan dengan itu. Atau sama-sama ditipu. Nah, makanya kalau ada kasus-kasus seperti itu, cepat ambil langkah legal, Pak, ambil langkah hukum. Kalau memang merasa ditipu dari sisi perseroan, dari sisi kantor cabang atau kantor pembantu, maka kemudian langkah-langkah pelaporan, penanganan perkara pidananya coba dilaporkan saja, sehingga kemudian di situ maka kami ditipu, buktinya kami sudah laporkan nih, gitu. Nah, saran saya yang kedua, dibedakan antara pejabat verifikasi dan pejabat pengambil keputusan, Pak. Ya, jangan, sehingga kemudian yang verifikasi secara profesional dan pengambilan keputusan itu dilaksanakan berdasarkan hasil verifikasi dari yang bersangkutan. Kalau nggak salah di Bank Mandiri sudah berjalan seperti itu dengan baik. Sehingga kemudian pada saat pejabat pengambil keputusan ini mengambil keputusan berdasarkan analisis profesional daripada anggota timnya, maka tidak ada mens rea, Pak. Jadi tidak ada, karena saya berdasarkan dari analisisnya. Analisisnya dibuat oleh saya berpandangan bahwa itu proses. Bahwa ada kesalahan pada waktu menyusun analisisnya tidak menyebabkan saya ketarik di sini. Jadi beberapa keputusan-keputusan yang penting, yang kira-kira berimplikasi ada kemungkinan itu bisa merugikan di kemudian hari, kami biasanya dalam pendapat hukum kami menyarankan pemisahan tadi, Pak, supaya terhindar dari risiko hukum pejabat pengambil keputusan. Itu mungkin sedikit menjawab, mudah-mudahan. Makasih, silakan Pak Yasir. Baik, Pak Ferry, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin Bapak Agus Dwi Handaya ingin menanggapi, Pak? Sudah cukup, Pak. Oke, baik. Untuk selanjutnya, untuk Bapak Ibu sekalian, jika ingin bertanya kembali. Oh, sudah terjawab. Oke. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain sudah ada pertanyaan lagi? Ya Pak, untuk yang online juga mungkin masih belum ada pertanyaan.
Ya, mungkin Pak Ferry tadi terkait unsur-unsur yang tadi disebutkan gitu ya Pak ya. Masih ada Pak untuk waktu-waktunya. Tapi ini sudah tidak ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu, sudah tidak ada lagi ya Pak ya. Bisa kita sudahi? Oke, baik Pak Ferry, terima kasih untuk waktunya atas pemaparannya hari ini. Sangat bermanfaat sekali untuk kami. Beri tepuk tangan dulu untuk Pak Ferry sebelumnya. Kalau ada salah-salahnya saya minta maaf. Baik, terima kasih Pak Ferry. Ya. Ya. Izin. Baik, terima kasih. Oke. Mohon izin Pak Ferry dan juga Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas waktunya juga Bapak Yaser. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya sekarang kita masuk ke sesi foto Foto bersama dengan antara Bapak Ferry, Pak ADH dan juga seluruh peserta training kolaboratif Betul. yang hadir pada hari ini. Fotonya bisa langsung dari tempat duduk masing-masing aja, nanti kameramen yang akan mengambil fotonya dari depan ya Mas ya. Boleh untuk saudara kameramen bisa dibantu untuk mempersiapkan fotonya. Dan foto ini akan dilakukan secara hybrid. Mohon maaf. Jadi untuk peserta yang hadir secara online dipersiapkan Boleh. juga kameranya. Untuk agar dinyalakan silahkan kamera videonya dan bisa menggunakan virtual background yang telah disediakan. Kita akan foto bersama-sama. dibuka. Baik, siap Oke. ya. Dari kameramen mungkin boleh dari atas. Dari atas, Dari atas. yang lebih jelas. Mas Bernard mungkin bisa dari atas. Siap ya Oke, Bapak sudah Ibu. siap? Hitungan Kita ketiga. 1, 2, 3. Sekali lagi gaya komando sekarang. Biar semangat. 1, 2, 3. 3. Satu hati satu mandiri mungkin Pak Deha bisa dipraktikkan. Boleh? 1, 2, 3. Gaya bebas sekarang terakhir Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Pak Ferry dan Pak ADH atas waktunya. Terima Bapak kasih. Ibu, terima kasih Pak Eri dan juga Pak ADH atas kehadirannya di acara pada pagi hari ini. Dan untuk selanjutnya Bapak Ibu kita break sejenak. Kita memasuki sesi coffee break. Dipersilahkan untuk bisa ke belakang bagi Bapak Ibu yang ingin ke toilet dan bisa langsung menikmati juga sajian coffee break yang telah disediakan teman-teman panitia. Dan sehubungan dengan kondisi pandemi yang masih kita hadapi pada saat ini, kami menghimbau juga kepada Bapak Ibu untuk terus menjalankan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Terima kasih terima dan kasih. sampai bertemu kembali di ruangan ini pada pukul sekitar 10.30-an ya. dan nanti akan kita infokan lagi untuk saatnya kembali ke ruangan. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu.